Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar hari ini? Pintar semua. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita awali dengan doa. Satu orang maju dulu doa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak Irma. Baik, hari ini kita hadir semua. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu. Minggu lalu kegiatan pembelajaran kita tentang apa? Saya bertugas seorang anak sebagai anggota keluarga di rumah. Oke. Tugas seorang anak sebagai anggota keluarga di rumah. Tugas kalian di rumah apa saja? Masak air. Cuci pakaian, membantu orang tua di rumah. Ya. Oke. Materi kita hari ini yaitu bahasa Indonesia bab 3. Lihat sekitar. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab 3 ini diharapkan dapat menyampaikan petunjuk arah. Coba kalian lihat di buku kalian ya. Kalian ini pernah lihat gambar seperti ini di jalan raya, di pasar atau di terminal? Pernah lihat ya? Apa yang sama di situ? Ada berapa yang sama? Ada 2 berbentuk persegi panjang. Terus ada 2 lagi yang berbentuk bulat. Yang berbeda yaitu berbentuk ketupat. Ya. Oke, coba kita lihat arti warna rambu lalu lintas. Biru berbentuk persegi berwarna dasar biru, lambang huruf atau angka, dan kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau petunjuk lokasi. Misalnya petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki atau tempat membuang sampah. Jadi kalau kalian sudah lihat gambar seperti ini, berarti di situ petunjuk untuk menyeberang yang pejalan kaki ya. Kalau lihat gambar seperti ini, berarti di situ tempat membuang sampah. Yang walaupun kalian di jalan raya, jangan buang sampah sembarang ya. Kalau kalian misalnya makan biskuit atau apa, kalian harus buang di tempat sampah. Merah, warna dasar putih dengan lingkaran merah. Huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan. Misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri,
dilarang masuk, dilarang kecepatan tertentu. Jadi kalau kalian sudah lihat gambar seperti ini, maka di situ berarti dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk. Iya. Oke. Kuning berbentuk ketupat. Nah, ini tadi yang berbeda ya, berbeda bentuknya. Dia berbentuk ketupat, warna dasar kuning. Ini kuning toh? Ya. Dengan lambang tulisan atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan. Misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak yang menyeberang. Nah, jadi kalau sudah lihat gambar seperti ini berarti peringatan untuk jalan yang licin. Nah, di sini warna apa ini? Warna apa? Nah, warna kuning. Nah, ini warna apa? Hijau. Warna hijau. Berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau. Garis tepi putih ini. Lambang putih huruf ini putih, ya toh? Atau angka putih. Rambu ini berisi informasi. Misalnya informasi arah, jurusan atau lokasi, fasilitas umum. Misalnya kalau Anda jalan-jalan ke Waikabubak itu ada, atau ke Waikabula ada informasi seperti ini. Ada arah tanah di situ. Tinggal kita baca saja namanya apa itu yang arah panah ke kanan. Kalau tujuan kita ke situ, maka kita harus ke kanan. Kalau tujuannya kita ke kiri, di situ kita lihat nama apa di situ. Ya. Nah, oke. Putih biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih, tulisan putih bergaris luar hitam. Rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan. Misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum. Jadi cukup kecepatan 80 maksimumnya ya. Nah, jangan melebihi lagi. Kalau melebihi berarti berbahaya. Di situ kalian pernah lihat rambu-rambu lalu lintas. Ada warna apa saja? Warna merah, ya. Warna apa lagi? Kuning. Kuning. Itu dia ada di persimpangan jalan atau perempatan, tempatnya, ya. Nah, warna apa lagi tadi? Hijau. Warna hijau. Nah, kalau dia berwarna merah, maka kita harus berhenti. Harus berhenti. Kalau dia berwarna kuning, kita harus berhati-hati. Kalau dia berwarna kuning, tapi kalau belum berwarna merah, kita masih bisa untuk melaju ke depan, ya. Tapi kalau dia sudah berwarna merah, maka kita harus berhenti karena ada lagi dari jalur kiri dan kanan yang melewati jalan itu. Jadi kalau sudah menyerobot maka kena tabrakan sudah. Ya, yang walaupun dari depan tidak ada motor, tapi kita tidak tahu dari samping kanan dan kiri. Jangan sampai ada motor, nah kecelakaan lagi. Ya, jadi kalau kita sedang bawa motor itu kita lihat memang rambu-rambu lalu lintas. Ya, di situ ada tulisan memang, ada informasi memang. Ya, oke. Baik. Coba kita baca cerita tentang awas. Lihat di sini. Rudi berangkat lebih pagi, kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu gelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama.
Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Nah, Rudi menggunakan apa di sini? Ini gambar yang kalian lihat di buku menggunakan apa Rudi di sini? Menggunakan sepeda. Dia menggunakan sepeda, tapi belnya stabil dia. Ya. Nah. Tiba-tiba, bunyi klakson memekak telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Pengendara sepeda motor dia mengerem, tapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah. Kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf Bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati anak, pesan ibu itu. Nah, jadi hati-hati anak, pesan ibu itu. Jadi kita kalau bepergian dengan motor, kita harus menggunakan helm. Ya, kita harus menggunakan helm. Nah, di situ tadi kalian sudah mendengar. Apa kalian sudah mengerti semua yang ibu bacakan tadi? Nah, kalau kalian sudah mengerti, maka sekarang kita buat diskusi kelompok. Kita buat kelompok, ya. Oke, buat kelompok. Geser kursinya ke sana. Menghadap ke sana. Ini yang sudah di sini menghadap ke sana. Putar kursi. Oke, di sini putar kursi. Baca cerita awal, ya. Ini kalian baca bersama setiap kelompok. Nah, sekarang di sini kelompok 1, ya. 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Nah, nanti ibu bagikan LKPD dulu. Ingat, tulis nama kelompok, tulis nama-nama teman, ya. Tulis nama-nama teman, ya. Tulis nama-nama teman. Oh, ingat nama kelompok. Di sini kelompok 3, 2, dan 1. Tulis sudah. Ingat nama, nama masing-masing, nama kelompoknya. Di sini kelompok 1, tulis nama kelompok. Di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan kalian baca dulu bukunya. Baca dulu, didiskusikan. Diskusikan, mana? Silakan baca dan diskusikan. Silakan isi sudah apa yang kalian baca tadi. Tulis nama, ingat nama. Di situ dia. Ketua kelompok 1, anak Irma. Ketua kelompok 2, anak Putra. Ketua kelompok 3, anak Hani. Silakan, silakan.
Silakan tulis. Ingat nama ya. Tulis sudah apa di situ? Tulis nama kelompok 3. Tulis 1 nama sendiri, Yohanes apa? Baca sudah, baca kerja kelompok yang baik. Ayo dikerjakan di sini. Sudah tulis nama toh? Sekarang kalian tinggal menjawab. Di sini sudah tulis nama semua, kalian tinggal menjawab. Jawab sudah. Kalian tadi kan sudah mendengar, sekarang mendengar. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 sudah menulis nama, tinggal jawabannya. Kelompok 3 sudah. Ingat nama ya. Jadi baca dulu tadi itu cerita awal, terus dipahami dan kalau sudah pahami maka bisa terjawab di situ ya. Bisa kalian jawab. Harus memahami betul-betul. Dikerjakan semua ya, jangan hanya satu orang saja. Baca, kerjakan. Oke. Untuk kelompok 1 dijawab saja untuk jawaban nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 1 dan nomor 2 itu yang kelompok 1 kerjakan. Sedangkan kelompok
Kerjakan. Jadi ada dua nomor ya. Kelompok 1 2 nomor yang dikerjakan. Nah, kelompok 2 nomor yang dikerjakan, dan kelompok 3 2 nomor yang dikerjakan. Dibaca ulang lagi biar itu ya. Dilihat ulang lagi. Bagaimana kelompok 1? Ada yang sulit? Sudah? Oke. Kelompok 2? Belum. Silakan kerjakan. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Bagaimana kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, kelompok 2. Sudah semua? Sudah. Kelompok 2 yang belum ya? Karena memang tadi dan dia jawabannya. Kelompok 1 sudah. Tinggal kelompok 2 ya. Tinggal kelompok 2 yang belum. Ingat nama-nama
hadir nama kelompok. Jadi sebentar ketua kelompok akan mempresentasikan di depan teman-temannya. Satu orang saja yang hadir, ketua kelompok. Presentasikan hasil diskusi kalian. Sudah semua? Sudah dapat. Baik. Kelompok 1 yang ketua siapa? Nah, anak Irma. Kelompok 2? Putra. Kelompok 3? Ani. Oke. Baik, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman. Ayo mulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan. Ini kelompok 1 ya. Di mana Rudi berada? Rudi sedang berada di jalan raya hendak menuju ke sekolah. Nomor 2. Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena Rudi mencoba menerobos lampu lalu lintas, padahal lampu lalu lintas tersebut masih berwarna merah. Oke, silakan pulang kelompok 1. Nah, jadi hasil presentasi mereka tadi yaitu pertanyaannya di mana Rudi berada. Nah, jawabannya Rudi sedang berada di jalan raya hendak menuju ke sekolah. Nomor 2, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena Rudi mencoba menerobos lampu lalu lintas, padahal lampu lalu lintas tersebut masih berwarna merah. Nah, untuk kelompok 1 nilainya 100 karena jawabannya benar. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Putra, ayo maju. Presentasikan hasil kelompok kalian. Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau. Kemudian jalan di tempat raya terlihat kosong sehingga dia memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau. Nomor 4. Menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Rudi merasa terkejut dan takut sebab akibat ulah dirinya sakit sampai menyalahkan dirinya sendiri dan orang lain. Oke, silakan pulang kelompok 2. Nomor 3 dan nomor 4 ya.
Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Nah, di sini jawaban mereka, karena Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau. Kemudian jalan di depannya terlihat kosong, sehingga dia memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau. Pertanyaan nomor 4. Menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Di sini dijawab, Rudi merasa terkejut dan takut sebab akibat ulah dirinya hampir menyelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, jadi akibat ulah Rudi tadi itu dia hampir menyelakakan dirinya sendiri dan orang lain karena dia menerobos tadi ya. Oke, untuk kelompok 2 mendapat nilai 100. Kita tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3. Silakan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nomor 5. Tidak akan menerobos lalu lampu Tulis ini apa dulu? Baca dulu pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Nomor 5. Tidak akan menerobos lampu lalu lintas dan akan mematuhi peraturan lalu lintas dan belum pernah. Oke. Silakan duduk kelompok 3. Oke, kelompok 3 mengerjakan soal nomor 5 dan nomor 6. Jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Nah, di sini mereka jawab tidak akan menerobos lampu lalu lintas dan akan mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, jadi mereka menjawab seperti itu ya, tidak akan menerobos lampu lalu lintas dan akan mematuhi peraturan lalu lintas. Nomor 6. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Nah, di sini ditulis atau dijawab belum. Nomor 6. Karena memang mereka belum pernah mengalami. Berarti belum pernah mengalami seperti Rudi tadi ya. Ya, belum pernah mengalami untuk menerobos lampu lalu lintas. Ya. Nah. Oke. Balik kursi ke sini. Tugas Rudi menyapu kelas. Di sini Rudi sedang berada di mana ini? Berada di mana tadi? Yang kelompok 1 mungkin tahu. Di mana Rudi berada? Nah, Rudi berada di jalan raya. Rudi berada di jalan raya. Ini lihat toh, Rudi menggunakan sepeda. Ya. Nah, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena Rudi menerobos lampu lalu lintas. Nah, dia menerobos lampu lalu lintas
untung saja tidak ada kecelakaan, untung Bapak tadi itu tidak terluka. Ya. Nah. Nomor 3, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Nah, kenapa dia maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena Rudi tidak sabar lagi untuk menunggu lampu lalu lintas tadi itu. Dia tidak sabar lagi karena dari arah depan kosong, tidak ada orang yang lewat. Dia tidak tahu lagi kalau dari arah kanan dan kiri ada motor yang lewat. Jadi di situ kenapa dia tidak sabar untuk menunggu lampu? Karena dia sedang bertugas piket kelas. Ya toh? Dia piket kelas, dia tidak sabar lagi. Nomor 4, menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Rudi merasa terkejut dan takut sebab akibat ulahnya bisa merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, Rudi merasa takut karena dia hampir saja ditabrak. Ya, untung saja yang dari kanan tadi dia mengerem motornya dan juga dia mengerem sepedanya. Ya, begitu. Jadi hampir saja dia kecelakaan. Dia merasa takut, perasaannya takut sekali. Nomor 5, jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Nah, pasti tidak akan menerobos lampu lalu lintas, ya, dan akan mematuhi peraturan lampu lalu lintas. Nomor 6, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Yang pernah silakan ceritakan, tapi tidak ada, ya, tidak ada yang mengalami seperti itu. Jadi kita harus mematuhi lampu lalu lintas. Kita harus mematuhi untuk peraturan lalu lintas. Jadi kalau kita tahu rambu-rambu lalu lintas, di situ kita tidak akan ada kecelakaan. Ya toh, karena kita sudah tahu kalau dia berwarna merah lampu itu, setiap kali ada lampu merah, hijau, kuning itu pasti ada di persimpangan jalan atau perempatan, ya. Kalau lampu sedang berwarna merah itu, kalian harus berhenti di situ. Kalau sudah berwarna hijau, baru kalian jalan atau melaju. Ya. Nah, jadi itu aturan lalu lintas, kita harus paham, ya. Kita harus paham, harus tahu aturannya, harus tahu bentuk gambarnya itu tadi apa, menunjukkan larangan apa. Iya toh? Nah, jadi kita harus paham tadi gambar seperti ini, ya. Tadi aturannya ini. Kalau kita lihat gambar seperti ini, berarti kita harus berhenti atau di situ untuk pengguna jalan. Kalau kita sudah lihat ini gambar seperti ini, berarti pengguna jalan kaki. Nah, kalau sudah lihat gambar seperti ini lagi, berarti dia tempat membuang sampah. Jadi kita tidak boleh buang sembarang sampah, ya. Tidak boleh buang sembarang sampah. Kita harus buang di tempat sampahnya tadi itu, yang walaupun kita di jalan raya, ya toh? Yang walaupun kita di jalan raya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Merah, nah ini dia bulatan merah, lihat. Tanda anak panahnya berwarna hitam. Nah, ini larangan untuk parkir, larangan untuk berbelok ke kiri. Nah, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu. Jadi kalau kalian
ke kota atau ke Waitabula, kalau sudah lihat gambar seperti ini, berarti itu adalah larangan, ya toh? Larangan parkir. Bisa dilarang berbelok ke kiri, ke kanan, dilarang masuk, dilarang kecepatan tertentu. Nah, kalau kalian sudah lihat lagi gambar seperti ini, dia berwarna kuning, warna dasarnya berbentuk ketupat. Warna dasar kuning dengan lambang tulisan atau gambar berwarna hitam. Ini rambu ini bersifat peringatan, misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya. Ini berwarna apa nih? Hijau. Berwarna hijau persegi panjang. Berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Rambu ini berisi informasi. Misalnya, informasi arah, jurusan atau lokasi fasilitas umum. Ya, jadi kalian kalau sudah lihat gambar seperti ini berarti itu adalah informasi tentang jalannya kemana. Ya toh? Mau kemana? Sudah ada memang tulisan di situ ya. Putih biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih, tulisan putih bergaris keluar hitam. Rambu ini menandai beralihnya satu atau semua larangan. Nah, dia tidak boleh melebihi kecepatan maksimum. Ya? Nah, jadi kalau sudah tahu gambar atau dasar rambu-rambu lalu lintas ini, berarti kita bisa membaca atau bisa melihat dan kita bisa jalan dengan aman, ya, karena kita sudah tahu di situ. Nah, Ibu ulangi tadi ya tentang cerita awas itu. Di situ, ini sekarang Rudi sedang berada di mana? Jalan raya. Di jalan raya. Ini gambar apa ini? Lampu merah. Ada lampu merah, apa lagi? Kuning. Lampu kuning, apa lagi? Hijau. Jadi kalau dia berwarna merah itu artinya kita harus berhenti. Kalau dia berwarna kuning kita harus berhati-hati, tetapi kita masih bisa lewat karena dia masih berwarna kuning. Sedangkan kalau dia berwarna merah, berwarna hijau, berarti kita akan melaju sudah. Karena tidak ada motor lagi yang dari sana, dari kiri dan kanan. Karena mereka di sebelah kiri warna merah, jadi mereka harus berhenti lagi. Kita yang lajukan motor kita. Ya. Nah, jadi Rudi tadi itu dia mau cepat-cepat ke sekolah karena dia piket hari itu ya. Makanya dia mau cepat-cepat ke sekolah, dia menerobos. Hampir saja dia kecelakaan. Iya toh? Hampir saja dia kecelakaan karena tidak menunggu lagi lampu berwarna hijau baru dia jalan atau mengayuh sepedanya. Dia tidak tunggu lagi. Nah, ada ibu, ada seorang ibu di sini. Ada seorang ibu di sini, dia memberi nasihat kepada Rudi, hati-hati ya nak. Nah,
pesan ibu. Jadi kita kalau menggunakan motor atau bersepeda itu kita harus berhati-hati. Ya, nah, kita harus berhati-hati. Begitu. Kita harus menggunakan helm. Ya, kita harus menggunakan helm untuk pelindung kepala kita. Kita harus melindungi kepala kita. Karena setiap ada kecelakaan itu pasti dia mati karena kepalanya pecah, tidak menggunakan helm. Iya. Nah, dia mati karena kepalanya pecah, tidak menggunakan helm. Begitu. Jadi kita harus pakai helm ya. Oke. Nah, ibu ulangi lagi ini warna dasar rambu-rambu lalu lintas. Ini berwarna apa? Biru. Nah, ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Kuning. Ini Hijau. nah, ini berwarna biru. Nah, isinya di dalam berwarna hitam. Nah, di sini tanda anak-anaknya berwarna Hitam. hitam. Di sini lagi berwarna. Nah, ini tanda anak-anak berwarna. Putih. Ini warna apa? Warna dasarnya Putih. Nah, bergaris Hitam. hitam. Oke. Nah, di sini apa kalian sudah mengerti pelajaran yang ibu kasih tadi? Pelajaran yang ibu kasih tadi tentang apa? Lihat sekitar. Ya, lihat sekitar. Ibu tadi sudah ceritakan ya, sudah ceritakan tentang rambu-rambu lalu lintas. Apalagi tadi, ya rambu-rambu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan atau di perempatan, yaitu tadi ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Nah, di sini siapa yang belum mengerti selama tadi ibu kasih pelajaran? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Nah, karena sudah mengerti semua, sekarang ibu kita tepuk semangat dulu ya. Ayo bangun semua. Bangun, kita tepuk semangat semua. Bangun. Tepuk semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Oke. Kali ini semua pada semangat ya. Semua pada semangat karena tadi sudah mengerti semua tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini yang ibu terangkan tadi. Sekarang ibu membagikan ini PR ya, PR untuk kalian. Kalian harus berjalan di rumah, tapi ingat kalian harus bantu orang tua dulu di rumah. Bantu orang tua di rumah. Bantu masak nasi. Kalau orang tua suruh kalian ini tolong ini cuci piring dulu, kalian jangan jawab saya tidak mau. Jangan begitu ya. Nah, kalian harus bantu orang tua di rumah. Cuci piring, masak nasi, tumbuk padi,
Bapak tadi ya. Nah, setelah itu kita mengerjakan PR kita. Ingat PR. PR itu bukan kerjakan di sekolah, tapi kerjakan di rumah. Jangan sampai di sekolah baru kalian kerjakan PR-nya. Itu salah ya. Harus kerjakan PR. Yang namanya PR itu berarti pekerjaan rumah. Kerjanya di rumah. Bukan sampai di sini baru kalian minta di tema. Pinjam dulu PR-nya. Tadi malam saya belum kerja, saya belum ini. Karena banyak pekerjaan. Jangan ya. Jangan nyontek. Kerja sendiri-sendiri di rumah. Ya. Kerja sendiri-sendiri di rumah. Tidak boleh sampai di sekolah baru mengerjakan PR. Itu tidak baik. Itu tidak jujur. Ya, kalian harus mengerjakan PR itu di rumah. Begitu. Tapi yang ibu katakan tadi harus bantu bapak atau ibu ya di rumah. Kalian tidak boleh membantah. Di sini siapa yang agama Katolik atau siapa yang belum pernah masuk gereja? Hah? Yang belum pernah masuk gereja, angkat tangan. Belum pernah? Kalau sudah pernah masuk gereja berarti kita tahu, iya, kita tahu. Lebih-lebih kalau kita masuk sekolah minggu ya, yang Protestan, iya. Yang Protestan itu kalau masuk sekolah minggu berarti guru sekolah minggunya sudah mengajari memang harus bantu orang tua di rumah. Ya toh, harus bantu orang tua. Tidak boleh melawan kepada orang tua, Tidak boleh kita membantah orang tua. Iya, jangankan membantah. Melawan saja atau berkata kasar saja tidak boleh ya. Yang lebih kakak dari kita tidak boleh kita berkata kasar, yaitu kau tidak boleh ucapkan seperti itu ya. Kita harus bilang kakak. Jadi yang kakak panggil lagi adik, begitu. Ya. Nah, jadi di sini tidak ada yang tidak memiliki agama. Kau pasti ada gerejanya semua ya. Masuk gereja semua toh? Pintar anak-anak. Semua masuk gereja berarti kalian anak Tuhan. Anak Tuhan harus turut orang tua. Harus membantu orang tua. Ya? Begitu. Oke. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Pelajaran minggu depan tentang jauh dan dekat. Ya? Oke. Bangun semua dulu. Kita nyanyi dulu. Lagu apa? Cari lagu lain lagi. Sorak. 1, 2, 3. Kita tepuk semangat lagi ya 2 kali ya. Karena kita tadi sudah ini jadi berdiri semua ya. Kan tadi duduk selama lama ya. Oke, kita tepuk semangat 2 kali. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
diam semua ya. Oke, silakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, dijadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan membuat kami kecelakaan. Terima kasih kepada anak Irma. Sabar, duduk dulu. Sekarang kita pulang, berhati-hati di jalannya, ingat pulang jangan singgah-singgah di rumah Temak ya. Langsung pulang saja, langsung pulang ke rumah kalian. Tidak boleh singgah-singgah ya. Tidak boleh singgah-singgah. Oke, mulai dari kelompok 1, kasih salam buat ibu. Thank you.